Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di diskusi akhir pekan kali ini spesial, kita akan mencoba merayakan keberagaman Indonesia, dan cara untuk merayakan keberagaman itu di podcast Ren, kita akan ngobrol dengan teman-teman dari agama yang berbeda, dari kultur yang berbeda untuk sharing perspektif, karena kita meyakini bahwa kita butuh jembatan-jembatan atau komunikasi-komunikasi yang itu bisa membuat kita saling mengenal gitu. Karena menurut saya termalakum dinukum waliyadin, ayat tersebut itu tidak bermakna bahwa kita nggak boleh peduli dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di luar Islam, tapi juga itu menandakan bagaimana sementara kita meyakini apa yang kita yakini, kita juga butuh untuk saling mengenal. Dan kali ini spesial Hari Imlek, sudah hadir sahabat saya, Tracy Harjatanaya, PhD. Yes. Selamat pagi berarti. Selamat pagi, Tres. Selamat pagi, Irfan. Makasih banget loh udah diundang ke podcast Ren Ya, yang sama-sama. Kita juga senang super. banget. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya. Di sana gimana, Tres? Oh, di Suasananya, kabarnya? sini suasananya pertama lagi lockdown nasional, jadi nggak boleh keluar. Tapi kalau dari segi cuaca lagi salju parah karena lagi ada Beast from the East. Jadi di Inggris tuh sekarang lagi banyak daerah yang putih ya bersalju. Sesuatu yang nggak biasa sih sebenarnya. Yeah. Nah, berarti kalau gitu sekarang merayakan Imlek di UK berarti ya? Iya. Tahun ini sebenarnya udah cukup lama ya nggak pernah Imlek di Indonesia. Tapi tahun ini mungkin yang paling tidak biasa karena baru pertama kali akan merayakan Imlek dalam suasana keprihatinan mungkin ya, dan juga dalam suasana yang tidak nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin teman-teman yang merayakan Idul Fitri tahun lalu juga merasakan hal yang sama, atau teman-teman yang merayakan Natal kemarin juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ya itu deh, bakalan merayakan di sini, tapi mudah-mudahan bisa tetap silaturahim dengan keluarga di Indonesia dan di berbagai negara yang lain tuh melalui virtual meeting kali ya. Kalau dari segi tradisinya sendiri itu, kalau Imlek biasanya gimana sih, Terus? Kalau kayak Lebaran kan kita kayak ada bikin ketupat, terus kayak keliling kayak silaturahmi, maaf-maafan. Nah, kalau Imlek sendiri itu biasanya ngapain sih? Oke. Imlek itu mungkin aku ceritain dikit boleh ya tentang boleh. Imlek itu sebenarnya tradisi agama apa sih? Atau sebenarnya ini tradisi kepercayaan atau gimana gitu kan? Jadi sebenarnya Imlek itu, saya sendiri itu adalah seorang Buddhis. Jadi seorang Buddhis itu sebenarnya nggak merayakan Imlek. Perayaan hari besar kita itu sebenarnya adalah Waisak, Katina gitu. Tapi sebenarnya Imlek itu lebih ke Konghucu sih ya, lebih ke perayaan agama Konghucu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sejarah di Indonesia itu, perayaan Imlek itu kan baru dianggap sebagai hari besar nasional di awal tahun 2000-an. Dikarenakan ya pada saat pada masa Orde Baru itu memang perayaan Imlek itu tidak boleh dirayakan secara terbuka gitu. Jadi karena memang Konghucu waktu itu kan tidak diakui ya, belum diakui gitu. Jadi Imlek sendiri itu sebenarnya dia lebih ke tradisi kebudayaan mungkin ya, tradisi kebudayaan untuk orang-orang Asia Timur. Kenapa saya bilang Asia Timur? Karena sebenarnya di Korea, Jepang, itu juga mereka merayakan Imlek, tapi namanya itu bukan Chinese New Year atau Tahun Baru Cina. Sebenarnya ini semuanya cakupannya sama, yaitu Lunar New Year atau Tahun Baru Lunar. Jadi hitungannya itu pakai bulan. Jadi tradisinya itu mungkin bagi orang Imlek tergantung dari negaranya atau kewarganegaraannya itu mungkin tradisinya berbeda.
Nah, tadi yang Irfan tanya kan, kamu nanyain tentang tradisi Imlek tradisinya. Buat saya pribadi mungkin ya, buat saya pribadi. Kenapa saya bilang buat saya pribadi? Karena bisa aja, walaupun kita sama-sama di Indonesia dan sama-sama etnis Tionghoa misalnya ya, yang merayakan Imlek itu, kita punya tradisi yang agak sedikit berbeda, tergantung dari jadi di etnis Tionghoa itu ada subetnisnya biasanya. Jadi marga-marga lah ibaratnya. Nah, subetnis ini mereka punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Ada yang misalnya cara berdoanya itu juga hari-harinya beda gitu. Nah, tapi intinya secara umum itu ya yang tradisi yang paling harus ada itu adalah kue nastar. Itu udah pasti harus. Ya, karena nenas itu dianggap sebagai simbol kemakmuran dan sebagainya. Nah, jadi agak-agak mirip ya, seperti Lebaran. Jadi ada nastar, ada kastangel. Jadi biasanya di rumah itu sibuk mempersiapkan itu sebelum Imlek. Nah, kalau untuk makanan, itu biasanya memang berbeda dari satu tempat, yang seperti saya bilang tadi, subetnis masing-masing. Nah, kalau di keluarga saya itu biasanya makan besarnya itu adalah seperti kalau Idul Fitri, jadi malam takbirannya itu yang makan besar sebenarnya. Itu adalah reuni keluarga. Jadi sama seperti kalau teman-teman yang merayakan Natal itu adalah tanggal 24-nya misalnya. Jadi kita itu tahun ini Imlek itu kan jatuh tanggal 12 Februari. Nah, tanggal 11 malamnya itu yang biasanya makan besar, kumpul keluarga. Dan biasanya itu selalu ada beberapa bukan jenis bukan cara memasaknya, tapi ingredient atau bahan dasarnya. Jadi biasanya itu harus ada ikan. Ikannya harus utuh biasanya. Karena itu jadi kalau saya juga nggak gitu paham Mandarin ya, tapi biasanya itu ada kalimat Nian Nian You Yi. Mungkin saya salah kali ya, teman-teman yang bisa Mandarin. Tapi intinya ketika kita bahasa Mandarinnya ikan dengan bahasa Mandarinnya kayak kemakmuran, ada sisa gitu-gitu, itu hampir mirip gitu. Jadi harus ada ikan tapi yang utuh gitu. Atau biasanya tuh yang harus ada jeruk. Karena itu seperti emas katanya, kelihatannya kan bentuknya. Jadi perayaan itu semuanya sebenarnya tentang kebahagiaan, tentang bagaimana tahun yang baru ini akan lebih baik gitu ya. Nah, cuman karena keluarga saya itu termasuk yang saya rasa banyak ya yang di Indonesia itu etnis Tionghoa udah boleh dibilang banyak terjadi akulturasi budaya mungkin ya. Jadi misalnya di keluarga saya itu hari pertama Imlek itu makanannya itu sama seperti Idul Fitri. Jadi buat lontong, buat Idul Fitrinya tapi ala lebih Sumatera ya. Jadi nggak ada opor ayam, tapi kita biasanya karena saya dari Medan kan, dari Sumatera, jadi pedas nuansanya. Jadi lontongnya lontong Medan tahu kan ya? Lontong Medan, lontong Cap Gomeh gitu. Yang buatnya lontong, terus sayurnya sayur nangka ya. Atau di Medan itu kita panggilnya sayur gori, lalu ada rendang, ada tauco udang biasanya, jadi pakai kulit tahu segala macam, ayam goreng, dan teri Medan, biasanya teri Medan kacang gitu. Nah itu makanannya, jadi tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya dengan perayaan untuk segi makanannya ya, tapi itu kembali lagi ke tiap-tiap orang, karena kebetulan keluarga saya itu selalu buka open house. Jadi teman-teman yang Muslim, yang mungkin dari agama yang berbeda, yang Hindu, yang Kristen juga, Protestan Katolik, bisa datang dan mengkonsumsi makanan dengan ibaratnya tanpa rasa takut lah bahwa ini memang ya semua halal dan sebagainya. Dan memang karena sudah tinggal lama di Indonesia, kalau saya sendiri sudah mungkin generasi keempat kali. Dan sebenarnya saya ada darah Jawa sedikit dari
Dari nenek saya. Oh. Jadi itu sedikit lah, udah seperberapa persen lah ya. Tapi kita tuh dari kebiasaan pun sudah agak berbeda gitu. Maksudnya dari segi perayaan memang masih ada yang nuansa Tionghoanya ke etnis Tionghoannya masih ada, misalnya ya itu tadi misalnya cara menghias segala macam. Tapi juga sudah ada perubahan itu ya, karena sudah lama di Indonesia juga gitu. Kalau ini berarti kayak semacam kayak apa ya, kue dodol itu yang manis banget itu juga bagian. Iya betul. Kamu kok bisa tahu? Oh iya tahu, karena pernah ada yang ngasih juga, dan itu rasanya kan kayak manis banget gitu sampai kayak kita nggak kuat makan banyak gitu. Iya, itu namanya kue bakul. Jadi kue bakul. Kue bakul. Jadi dia kan bentuknya bulat mirip dodol sih memang, iya. Nah, itu biasanya itu tahu nggak kenapa ada kue itu? Kue itu tuh melambangkan keharmonisan karena dia lengket kan. Jadi iya, kalau dikasih atau makan kue bakul itu sebenarnya menandakan bahwa kita itu ingin membangun keakraban. Jadi itu biasanya caranya sebenarnya makannya nggak langsung dimakan gitu. Biasanya orang potong, lalu digoreng dengan talas. Jadi untuk menetralisir supaya nggak terlalu manis gitu. Ya itu juga ikonik banget sih ya. Makasih mengingatkan ya, karena udah lama nggak nemu di sini. Ya, tapi menarik itu kayak ternyata kayak yang mungkin juga beberapa teman-teman yang lain juga baru ngeh bahwa Imlek itu lebih ke ekspresi. Oke, diulangi lagi. Jadi tadi menarik bahwa ternyata Imlek itu bukan semata ekspresi keagamaan, tapi lebih ke ekspresi kultural dan bisa berbeda-beda tergantung marganya. Dan di mana di Indonesia juga yang menariknya itu bisa berbeda karena mungkin udah ada akulturasi, udah ada penyesuaian dan lain-lain. Dan yang menarik tadi juga adalah kayak banyak simbolik gitu, simbolisme yang dimunculkan dalam proses perayaan itu. Kalau dari merah sendiri itu gimana, Tres? Kan kayak makanya kenapa saya berusaha pakai merah ya. Untuk ada nuansa Imleknya sedikit. Imlek ya memang semuanya itu harus merah sih ya. Kalau Imlek itu pertanda kebahagiaan kan, kembali lagi. Jadi merah itu pertanda kebahagiaan, kemakmuran. Jadi biasanya memang di hari pertama itu biasanya orang-orang pakai baju merah gitu ya. Atau warna-warna lain yang merupakan turunan dari merah mungkin. Supaya ada orang yang kayak, untuk fashion ya, kurang suka, wah merahnya mentereng banget, mungkin pink apa segala macam. Tapi yang paling biasanya jarang dilakukan adalah memakai pakaian yang gelap. Seperti hitam, atau misalnya seperti warna putih, karena itu pertanda kesedihan atau berkabung. Gitu. Jadi biasanya memang itu dihindari sih, dan sama seperti kalau mau Idul Fitri biasanya juga kalau waktu kecil ya itu selalu menunggu Imlek karena bisa dapat baju baru gitu. Nah itu juga sesuatu yang ditunggu-tunggu dan yang saya rasa yang semua orang udah tahu lah ya, kalau Imlek itu paling terutama buat yang belum menikah dan masih kecil itu adalah angpau. Iya. Ya kan? Itu berarti kalau yang udah menikah nggak dapat lagi ya? Nggak, malahan kalau sudah menikah harus ngasih. Gitu. Tapi ini ada tapinya juga nih. Jadi kayak gimana orang yang kalau sudah umur 20-an, 30-an gitu ya, udah bisa dapat uang sendiri. Ini tergantung. Jadi ada pihak yang merasa kalau udah umur 20-an, 30-an itu kan udah bisa dapat uang sendiri nih, walaupun belum menikah. Jadi mereka itu mungkin minimal kasihlah ke orang tua gitu. Mungkin nggak memakai amplop merahnya, tapi minimal kasih gitu. Atau misalnya orang yang sebenarnya yang paling utama tuh katanya sih bukan duitnya ya, walaupun waktu kecil kita merasa kayak duitnya nih. Kembali lagi itu sebenarnya amplopnya. Biasanya di amplopnya itu ada tulisan-tulisan yang menandakan prosperity, wealth gitu ya, keberuntungan.
Jadi keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan. Jadi biasanya mereka bilang, pokoknya terima aja deh walaupun cuma amplop kosong gitu. Walaupun ya nggak pernah amplop kosong ya. Tapi itu juga ada amplop. Dan kalau misal di daerah-daerah tertentu, kembali lagi ini kan tergantung daerah ya. Salah satu tradisi Imlek yang mungkin sempat menjadi sebuah atraksi itu yaitu atraksi barongsai ya. Yeah. Itu biasanya barongsai itu datang dipercayai mendatangi rumah untuk mengusir mengusir hal-hal yang tidak baik, ketidakberuntungan. Jadi mudah-mudahan di tahun yang baru itu bisa lebih beruntung dan sebagainya. Tapi kembali lagi sih, ini tergantung orang kan, terkadang ada yang percaya dengan horoskop dan sebagainya. Irfan tahu kan kalau misalnya di kalangan etnis Tionghoa itu ada yang namanya 12 sio. Jadi tanda lahir ya. Kalau saya kan kelinci gitu. Nah, biasanya kembali lagi dengan cara berpakaian tadi, buat orang yang sangat-sangat percaya dengan namanya horoskop, ramalan, itu setiap tahun warna bajunya itu harus ganti. Pada saat Imleknya itu? Pada saat Imleknya. Karena misalnya bisa aja merah itu sebenarnya warna ketidakberuntungan bagi dia di tahun itu. Nah, tapi itu kembali lagi ya ke orang-orang percaya atau enggak gitu. Nah, kebetulan saya kan dengan suami saya kan dari Jakarta. Saya dari Medan. Medan itu memang banyak orang itu bilang masih seperti mini Indonesia. Karena kan budaya setiap etnisnya itu baik Batak, Jawa itu masih lumayan kuat ya, termasuk etnis Tionghoa. Tapi kalau seperti suami saya itu sudah nggak terlalu merasakan atau menunggu-nunggu yang namanya Imlek lagi gitu. Karena ya memang kebetulan mungkin ya program asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah di zaman Orde Baru waktu itu salah satunya adalah ingin agar tidak terlalu banyak perbedaan atau meredam perbedaan yang ada lah ya. Walaupun mungkin itu for good intention ya, mungkin untuk itikat yang baik ya, untuk menjaga keselamatan dari orang-orang yang dianggap berbeda ini. Tapi di sisi lain itu mungkin ya dampak negatifnya ya. Iya. Nah ini nyambung nih ke yang barusan Tracy ceritakan. Jadi kan Tracy kan meneliti dan juga praktisi di bidang pendidikan multikultural. Saya juga beberapa kali membaca soal itu, dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya kok ada indikasi bahwa kita tahu gitu di Indonesia bahwa kita ini multicultural, beragam dan lain-lain, tetapi pemahaman kita soal keberagaman kita ini tuh nggak terlalu terbangun gitu, apalagi bagi teman-teman yang hidupnya di lingkungan homogen, sehingga mungkin kalau kita ingat kejadian pemaksaan jilbab itu kan mungkin berangkat dari sudut pandang yang homogen yang mungkin dia tidak terbiasa dengan sudut pandang yang beragam. Nah kalau dari hasil risetnya Tracy sendiri atau dari hasil pembacaan dan seterusnya, itu sebetulnya gimana sih kondisi pemahaman keberagaman di masyarakat Indonesia ini? Jadi mungkin ada dua hal ya yang ingin saya coba klarifikasi dulu, bahwa pendidikan multikultural ini sebenarnya kalau dilihat dari teori itu sebenarnya bukan hanya untuk mengajarkan tentang keberagaman atau merawat keberagaman. Dan keberagamannya itu sebenarnya kalau kita lihat dari segi sudut pandang keilmuan nih ya, itu belum banyak yang melihat keberagaman agama dari konsep pendidikan multikultural. Karena itu kan lahirnya di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, yang muncul dari gerakan golongan atau kelompok orang yang berketurunan Afrika atau yang dianggap berkulit hitam waktu itu. Jadi kebanyakan pendidikan multikultural ini kerangkanya itu dilihat dari perbedaan ras biasanya, kulit, warna kulit dan sebagainya. Jadi sebenarnya pendidikan multikultural itu dari segi keilmuan masih jarang sekali melihat perbedaan agama gitu ya, keberagaman agama. Nah, selain itu pendidikan multikultural, kalau dari segi konsep itu sebenarnya bukan hanya untuk yang saya bilang tadi merawat keberagaman, baik itu agama, ras, etnis, gender,
ya segala macam. Tapi itu juga sebenarnya melihat tentang perbedaan kualitas pendidikan. Jadi pendidikan multikultural itu sebenarnya bukan hanya fokus di masalah kamu harus mengerti perbedaan, tapi bagaimana kamu bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk siapa saja dengan latar belakang apapun, termasuk status ekonomi sosial sebenarnya. Jadi dalam pendidikan multikultural itu sangat multidimensi sekali. Oke, itu pemahaman saya. Nah, kalau dari segi yang pertanyaan lebih tentang tantangan praktis ya di Indonesia sendiri itu, kalau dari pengalaman saya, baik itu dalam mengelola Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Medan, yang sangat-sangat multikultural sekali ya, yang di dalamnya itu memang kita ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada pura. Jadi siswanya itu memang beragam agama dan etnis juga. Dan dari hasil penelitian S3 saya itu hampir sama seperti yang Irfan sampaikan tadi, bahwa orang mengerti bahwa Indonesia itu beragam, ya kan? Karena itu memang selalu didikte dari kecil, Indonesia beragam. Yang ditekankan itu adalah itunya saja, tapi tidak ada namanya pembelajaran mengenai budaya orang lain. Atau tidak ada keberanian sebenarnya dari guru-guru untuk mengajarkan tentang kebudayaan orang lain. Ini salah satu hasil ya yang saya dapat, bahwa guru-guru itu ingin tapi mereka takut gitu. Takut salah ngomong, takut dianggap ini adalah pencemaran agama gitu. Takut bahwa nanti ada orang tua yang tidak setuju gitu. Dan itu yang membuat pembelajaran mengenai menghargai orang lain itu, atau membangun pengertian tentang tradisi atau budaya orang lain itu agak sedikit kurang berkembang gitu. Karena kita semua hanya berhenti di teori ya Indonesia beragam dan sangat bagus gitu. Tapi nggak pernah dipush untuk berpikir lebih kritis. Masalahnya apa yang dihadapi di Indonesia, gimana kita sama-sama bisa mengatasi itu gitu. Dan yang kamu bilang memang benar sih, yang Irfan bilang tadi, bahwa ada orang yang dia nggak pernah terekspos dengan keberagaman. Tapi ini bukan berarti mereka itu tidak mau menghargai keberagaman. Hanya belum ada kesempatan untuk belajar keberagaman itu. Jadi menurut saya memang dari pendidikan sendiri itu memang mempunyai pendidikan, sekolah, guru itu termasuk orang tua ya, sebenarnya mempunyai peran yang sangat-sangat penting dalam membangun pemikiran. Oke, kita boleh loh hidup walaupun kita berbeda itu hidup berdampingan tuh oke gitu. Kita nggak perlu menyakiti orang lain. Apa yang mereka lakukan, misalnya seperti Irfan hari ini menanyakan tentang apa sih tradisi Imlek itu, dengan tahu mengenai tradisi orang lain bukan berarti itu mengurangi keimanan saya gitu. Jadi itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan dengan harmonis gitu. Iya. Ini ada kemungkinan nggak ya Kak, bahwa kecenderungan kita untuk tidak saling mengenal secara lebih dalam gitu di lintas agama, lintas ras ini berangkat juga dari kebijakan politik di masa lalu yang mentabukan dialog sara gitu. Yang kalau jangan ngobrolin sara gitu, nggak usah, sehingga kemudian kita takut untuk ngobrol kayak gini tuh kan, kayak dulu tuh takut gitu. Sehingga mungkin juga bagi sebagian guru yang mengalami pendidikan di masa itu juga mengalami ketakutan yang mungkin dia sadari ataupun tidak sadari gitu. Nah, kalau menurut Resi sendiri gimana? Ya, menurut saya itu salah satu pandangan yang sangat valid sekali sih. Karena memang ada beberapa guru, baik itu guru agama ataupun guru sejarah sebenarnya, yang belum berani untuk menceritakan atau mendiskusikan
dampak dari kebijakan politik yang diambil di masa lampau ataupun yang di masa kontemporer ya, jadi post reformasi gitu misalnya. Jadi mungkin itu yang menjadi sebuah kebiasaan lah ya. Tapi di sisi lain juga dengan sekarang semakin gampang untuk, bukan gampang ya, tapi diperbolehkan untuk mendiskusikan masalah-masalah keberagaman, banyak guru yang takut malah ini akan menimbulkan konflik gitu. Jadi seperti dua mata pisau. Jadi bagaimana caranya untuk menyeimbangkan itu yang mungkin belum banyak kemampuan yang dimiliki oleh si guru atau sekolah itu sendiri. Ya. Baik itu kepala sekolah dan pengurus-pengurus, misalnya pengurus yayasan dan sebagainya, mereka takut gitu untuk mengambil keputusan itu. Kalau saya boleh share sedikit misalnya, apa yang dilakukan oleh Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Medan itu, pada awalnya itu juga dianggap tabu. Kita memulai program misalnya anak asuh silang berantai itu, di mana kita mencari orang tua asuh dan anak asuh dengan agama yang berbeda, itu udah dari tahun 1991. Wow. Dan itu masih zaman masa di mana SARA itu tidak boleh diperbincangkan. Ya. Betul. Dan salah satu tujuan utama kita membangun yayasan itu atau pendirinya membangun yayasan itu adalah sebenarnya untuk bagaimana agar isu-isu SARA itu tidak menjadi suatu masalah gitu. Boleh kita perbincangkan, boleh kita memikirkan perbedaan, karena memang kita terlahir berbeda gitu. Betul. Mau gimana, kita terlahir berbeda, tapi bukan berarti kita harus membenci satu sama lain karena perbedaan itu. Nah, itu ketika dibangun itu juga banyak pro dan kontra. Ketika kita membangun masjid misalnya, karena pendirinya itu kebetulan adalah ayah saya, Bapak Dr. Sofiantan, beliau itu keturunan etnis Tionghoa. Membangun masjid di dalam sekolah, itu orang-orang sampai bilang, oh pengkhianat. Lalu setelah itu bangun gereja, lalu yang terakhir baru membangun vihara ya, membangun vihara baru pura. Nah, ketika bangun vihara itu dibilang ayah saya sudah tobat karena sudah kembali lah. Tapi sebenarnya kenapa kita membangun masjid itu kan orang tidak berpikir panjang kan, mereka berpikirnya oh ini pengkhianat, dianggapnya ya pengkhianat karena tahun 90-an itu kan mungkin sampai sekarang masih ada ya sentimen itu ya antara waktu itu golongannya pribumi dan non pribumi ya, walaupun penggunaan istilah itu sudah dihapus gitu kan. Tapi pada masa itu sangat kencang sekali, jadi dianggap wah kamu itu non pribumi bangun masjid untuk pribumi itu kamu adalah pengkhianat bagi kelompok atau komunitas non pribumi gitu. Jadi banyak sekali tekanan-tekanan sebenarnya dari kelompok sendiri waktu itu. Nah, padahal ayah saya tuh tujuannya hanya karena banyak guru-guru kita di sekolah kami yang Muslim, banyak anak-anak kami yang Muslim yang butuh tempat untuk sholat. Betul. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan, oh karena kita mengerti, oh mereka harus sholat, mereka harus mempunyai sholatnya itu 5 waktu lagi, jadi berapa kali harus di sekolah gitu, dan nggak ada ruangan yang cukup memadai, lalu harus ada tempat wuduhnya gitu ya, ngambil wuduhnya di mana bagusnya gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran kami. Kedua, kenapa kami bangun gereja? Ternyata jumlah siswa kami yang Kristen itu lumayan besar. Sampai sekarang sih sebenarnya masih belum kami pisah ya, masih gereja oikumene. Jadi yang semua aliran bisa masuk. Itu karena mereka hari Minggu ingin ada kebaktian Minggu gitu. Lalu setelah itu baru kita berpikir, oh ya udah ada 2 kebetulan yang siswa kami yang yang Buddhis juga perlu ada tempat nih mewadahi mereka untuk mempraktekkan agama mereka gitu kan. Dan yang terakhir itu yang pura. Jadi kalau misalnya kamu, Irfan udah pernah ya ke sekolah ya, dan puranya itu
berbeda sekali kan dari pura yang di Bali gitu. Karena puranya ini juga dibangun sebenarnya lebih ke kuil ya. Karena rata-rata yang beragama Hindu di Sumatera Utara, tapi yang khususnya yang bersekolah di sekolah kami itu berasal dari suku Tamil. Jadi makanya puranya itu lebih ada percampuran antara Hindu tapi Hindu Tamil gitu. Jadi lebih menyerupai kuil gitu. Jadi itu semua hal itu datangnya dari mana? Dari kita memahami perbedaan orang lain. Tapi bukan berarti itu kan mengurangi keimanan kan? Betul. Nah, itu tuh terus yang keingetan juga pohon yang dekat rumah-rumah itu apa sih namanya tuh? Yang pohon bisbul. Ya, itu boleh diceritain nggak gitu, kenapa kayak filosofi di baliknya dan kenapa kemudian pohon itu jadi simbol keberagaman gitu. Simbol keberagamannya. Ya, jadi sebenarnya kan waktu itu sempat banyak berpikir nih, biasa orang simbol-simbol di dalam sekolah itu entah ada patung ya atau apa gitu. Tapi kita merasa kenapa nggak pohon aja gitu ya kan? Pohon itu kan selalu tumbuh berkembang. Jadi sekolahnya berkembang, orang-orangnya berkembang, pohonnya juga berkembang gitu ya. Marilah tumbuh berkembang bersama gitu. Nah, kenapa kita memilih pohon bisbul ini? Pohon bisbul itu punya siklus hidup yang sangat menarik. Jadi pohon bisbul ini tidak bisa berbuah kalau dia nggak sepasang, nggak ditanam sepasang dalam satu pot. Jadi kami ingin melalui pohon bisbul ini memberikan simbol bahwa ya sebagai umat manusia itu kita nggak bisa hidup sendiri, kita adalah makhluk sosial, dan kalau kita ingin melahirkan sesuatu yang positif, ingin membuahkan sesuatu yang positif, marilah kita bekerja bersama gitu, sama-sama kita tumbuh bersama gitu, seperti pohon bisbul ini. Dan pohon bisbul ini bukan hanya pohon bisbul ya, sebenarnya semua pohon itu juga punya, kalau dari kita belajar biologi, pohon itu kan makhluk hidup paling rendah ya, setelah hewan dan manusia. Manusia itu paling tinggi gitu. Jadi melalui pohon bisbul ini juga kami ingin anak-anak belajar gitu dari pohon, bahwa pohon saja sebagai makhluk hidup yang tidak punya akal pikiran, tidak pernah dia membedakan siapa yang boleh menghirup oksigennya gitu. Mau yang nanam orang Jawa, agama Islam, ataupun yang agama Kristen, agama Buddha, dia nggak pernah bilang, oh yang nanam orang ini yang boleh hirup tuh cuma orang ini saja, kan nggak pernah gitu. Bahkan bakteri yang berusaha merugikan dia, yang berusaha mematikan dia, dia juga beri gitu oksigennya, buahnya, dan juga kalau misalnya mungkin mudah-mudahan ya teman-teman yang mendengarkan podcast Ren ada kesempatan untuk main-main ke Sumatera Utara, mungkin bisa berkunjung ke sekolah. Itu pohon bisbulnya itu di tengah-tengah dan dikelilingi oleh tempat duduk gitu. Nah, tempat duduknya ini juga dibuat bentuknya seperti sarang tawon, yang dianggap itu ya, ini sangat filosofis sekali sih ya, lebih ke yang menghasilkan madu, tawon itu menghasilkan madu. Semoga orang yang duduk di sini itu hubungannya manis-manis seperti madu gitu, dan terlindungi dari sinar matahari melalui pohon bisbul ini. Jadi dilindungi oleh semacam filosofi keberagaman lah. Jadi yang duduk-duduk di sini itu semuanya bisa tumbuh berkembang dengan baik dalam keberagaman. Ya, dan ini juga pengalaman saya ketika berkunjung ke sekolahnya Tracy itu juga sangat berkesan banget gitu. Bagaimana sebuah sekolah gitu dengan sangat konsisten dan concern dan total gitu, kemudian memperjuangkan suatu nilai, ngasih ruang bagi setiap kebutuhan siswanya, baik kebutuhan akademis maupun kayak kebutuhan yang berhubungan dengan nilai keagamaannya. Dan salah satu yang paling berkesan terus waktu kunjungan ke sana itu adalah ketika mendengar pertama kali pembacaan doa lintas agama. Jadi itu kayak baru pengalaman pertama, kayak seumur hidup, entah di pesantren atau di sekolah gitu, biasanya kan kita kalau berdoa hanya mendengarkan doa versi agama Islam saja gitu. Dan bahkan kadang-kadang doanya itu juga menggunakan bahasa Arab yang hanya familiar bagi sebagian kecil juga umat Islam gitu, karena nggak semua orang Muslim berdoa bahasa Arab paham artinya. Nah, baru di sana kemudian saya tahu, oh ternyata orang Hindu begini doanya, kemudian orang Kristen begini doanya, orang Buddha begini doanya, dan ya itu sangat berkesan sih.
Ya, itu kita lakukan udah lama banget sih sebenarnya dari tahun berapa ya? Akhir tahun, pokoknya sebelum reformasi atau setelah just after ya. Jadi hanya mungkin awal-awal tahun 2000-an kita sudah ada gitu. Ya kembali lagi yang seperti Irfan bilang, ini memberikan ruang ya kepada orang. Karena orang bilang itu simbolis banget sih gitu. Ya memang simbolis gitu. Tapi simbol ini juga penting untuk membuat anak-anak itu mungkin yang sama ini merasa dirinya marginal, merasa minoritas itu, bahwa dirinya itu mempunyai tempat yang sama gitu. Di minimal di sekolah ini mereka merasa ini adalah hal yang begitu baik gitu ya. Teman-teman mungkin yang anak-anak yang dan guru-guru yang mayoritas juga merasakan ini juga mendengarkan doa agama orang lain juga nggak merubah iman saya gitu. Dan ini malahan kenapa? Jadi kalau Irfan lihat kan semua rumah ibadah itu kan dibangunnya benar-benar berdampingan banget kan. Orang bilang kenapa? Well, pertama karena kita nggak punya lahan lagi, ya kan. Tapi yang kedua itu sebenarnya yang paling utama yang ingin kita capai itu adalah, walaupun sebenarnya ada komplain, bukan komplain, ada guru-guru yang sempat bilang waktu itu kepada ayah saya, Pak, janganlah dibuat berdampingan, takut nanti ada konflik gitu. Mana tahu ada anak yang ini mencoret-coret rumah ibadah kan jadi bisa besar gitu. Tapi buktinya enggak gitu. Malahan teman-teman itu satu sama lain itu bisa melihat tradisi tradisi apa ya, berdoanya. Jadi misalnya yang teman-teman anak-anak yang non muslim tuh bisa lihat, oh ternyata teman-temannya yang muslim itu kalau mau berdoa itu harus wudhu dulu ya. Cara ngambil wudhunya gimana, cara membersihkan wajahnya dan sebagainya itu seperti apa. Nah, melewati misalnya vihara itu, nggak usah takut bahwa wah ini menyembah setan dan sebagainya, karena terlihat di sana bahwa memang menggunakan dupa dan sebagainya, tapi itu adalah ya memang cara berdoa kita berbeda, yang dipercaya itu berbeda, tapi itu bukan berarti itu mereka menyembah setan dan sebagainya. Jadi banyak banyak pembelajaran yang timbul yang di luar kelas itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, orang kan sering bertanya, sebenarnya apa sih yang paling penting dalam mensukseskan pembelajaran yang menghargai keberagaman agama khususnya ya di sekolah? Saya selalu bilang budaya sekolahnya udah siap atau belum. Karena itu yang sebenarnya kurikulum yang tidak terlihat, tapi itu membentuk karakter anak dan juga karakter guru gitu. Dan budaya ini bisa apa? Bisa dari dia infrastruktur, bisa dari kebijakan sekolahnya juga, bisa juga misalnya di sekolah kita itu ada pesantren misalnya ya, ada pesantren kilat, ada misalnya perayaan Maulid, perayaan Idul Fitri, perayaan Imlek, perayaan bahkan perayaan Dipawali yang belum diakui itu kita juga melakukan karena jumlah siswanya itu ada 100-an ya. Jadi lumayan, memang 3% dari total siswanya, tapi mereka meminta gitu, tolong dong kita diliburkan gitu. Ini kan seperti ini. Dan bagi saya itu adalah bukti bahwa ketika anak-anak atau orang tua bisa, yang tergolong minoritas, bisa meminta haknya mereka, itu salah satu hal yang bagus gitu, karena mengingatkan kita bahwa oh iya betul ya, kenapa kita tidak mengakomodasi perbedaan itu. Nah, dengan ada perayaan-perayaan berbeda itu, kembali lagi itu sangat simbolis, sangat orang bilang superficial. Tapi yang bisa membuat ini tidak superficial adalah ketika anak-anak yang berbeda agama itu diundang, silahkan loh datang untuk melihat perayaan ini. Nggak usah ngikutin perayaan ininya ya, ritual berdoanya, tapi perayaan misalnya lebih ke budayanya gitu, misalnya ada drama, ada nyanyian atau musik, silahkan untuk datang atau malah membantu kalau misalnya mau. Jadi misalnya di sekolah ini tuh ketika temannya yang muslim akan merayakan Idul Fitri, dekorasinya itu yang membuat itu, yang mendekor bukan hanya yang muslim gitu, teman-teman non muslim juga ikut gitu.
atau misalnya ada temannya yang tertimpa musibah, bukan hanya yang agama dia saja yang dibantu, tapi semua. Kembali lagi itu ya budayanya harus dibangun bahwa ini harus masuk ke dalam semua dimensi pembelajaran gitu, bukan hanya ya cuman ngajarin ya berbeda itu indah gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah simbol negara kita gitu. Tapi lebih ke prakteknya seperti apa gitu. Mulai dari skala kecil dulu lah, dari sekolah dulu ya kan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, selain tadi pentingnya membangun budaya sekolah yang positif dan konstruktif terhadap kesadaran keberagaman, ada lagi nggak yang mungkin perlu dipersiapkan terutama oleh para guru dan tenaga pendidik sehingga mereka ya dengan segala tantangan dan kompleksitas isu dan situasi yang mereka hadapi masing-masing, karena mungkin tiap sekolah nggak semuanya punya privilege untuk bisa menghadirkan yang sangat total gitu, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan atau dimiliki oleh para guru dan tenaga pendidik? Yang pertama itu keinginan untuk membuka pikiran ya. Itu penting. Jadi kalau memang dari mindsetnya udah belum open minded itu akan susah. Gitu. Dari hasil penelitian saya itu ada satu sekolah yang saya masuki yang 100% semuanya itu siswanya adalah Muslim dan memang adalah sekolah Islam berbasis Islam. Tetapi masih ada nilai-nilai multikultural di sana. Ya, jadi mereka lakukan dengan berbagai cara, mulai dari yaitu menjalin kerjasama dengan sekolah lain yang siswanya itu mempunyai agama yang berbeda untuk mengekspos keberagaman tadi, ya, untuk mempersiapkan anak-anaknya hidup di masyarakat Indonesia yang memang sangat majemuk ini, gitu kan. Itu satu. Kedua ya dari pihak sekolahnya mau nggak mau memang harus mempersiapkan semacam bukan latihannya, tapi saya lebih suka mengatakannya itu pengembangan kapasitas guru atau profesionalisme guru, terutama bagaimana sih caranya mengajarkan pendidikan multikultural ini. Jadi kan banyak yang nggak tahu gitu. Apakah dengan hanya memasukkan elemen menghargai sesama di dalam semua mata pelajarannya itu sudah cukup. Tapi kan enggak, banyak sekali dimensi-dimensinya di sana. Jadi itu sesuatu yang bisa dimulai. Ya mana tahu mungkin ada teman-teman podcaster yang mendengar yang merasa ingin belajar lebih, silahkan juga. Kita juga sangat open untuk sharing ya, karena kita ada bukunya juga bagaimana mengimplementasikan pendidikan multikultural secara praktis. Harus digarisbawahi belum sempurna, tapi kita terus mencoba untuk menuju, tidak ada yang sempurna lah ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu kan. Tapi kita berusaha lah untuk menuju itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya keterlibatan orang tua dan masyarakat komunitas sekitar. Termasuk sebenarnya pemerintahan daerah yang melalui kebijakannya dan sebagainya. Karena salah satu tantangan yang kita hadapi sendiri itu anak ini mungkin merasa nyaman dan oke melakukan atau menjalankan yang namanya perbedaan itu ketika berada di dalam sekolah. Ketika mereka sudah lulus, masuk misalnya ke universitas yang budaya menghargai keberagamannya itu tidak ada, itu akan menarik mereka mundur lagi gitu. Dan memang ada gitu, kalau orang bilang, semuanya yang diceritain oleh Mbak Tracy ini semuanya sepertinya yang indah-indah. Sebenarnya nggak indah-indah, ada juga di mana kita anaknya itu udah lulus ya, udah berapa tahun dibina di sekolah kami, salah satu yang ini, keluar, masuk ke universitas, balik belajar tentang ilmu agamanya yang dia anggap benar ya, kembali menantang guru agama Islamnya yang di sekolah gitu. Apa yang Bapak ajarkan tentang menghargai perbedaan itu tidak benar gitu. Jadi ini kita juga menghadapi hal-hal yang itu. Jadi isu kesinambungan ya, lebih ke bagaimana bisa terus membangun
agar anak-anak ini terus menjadi orang pribadi yang menghargai keberagaman, ya syukur-syukur menjadi agen perubahan, ya. Tapi untuk menjaga itu saja itu memang perlu kolaborasi dari semua pihak gitu. Jadi bukan hanya dari pihak guru atau sekolahnya saja, tapi ya orang tuanya gitu ya, dari pihak komunitasnya, dari pihak pemerintah daerahnya gitu, karena sekolah itu adalah bagian dari masyarakat. Hanya institusi ya memang berperan penting sih, tapi nggak akan bisa efektif juga kalau yang di luar dari sekolah ini tidak mendukung gitu. Betul. Yeah. Jadi itu ya memang perlu banget lah. Seperti yang dilakukan di podcast Ren ini, menurut saya ini bagus sekali karena ini pendidikan non formal ya, pendidikan ya kan, pendidikan ilmu yang didapat itu dari luar gitu, sehingga ini bisa mudah-mudahan menetralisir lah ya arus-arus informasi lain yang malah bisa menghancurkan NKRI gitu. Ya, Wah, terima kasih banyak nih Tracy, diskusinya menarik banget. Kita jadi belajar hari ini bagaimana kemudian banyak sekali ternyata kesamaan-kesamaan gitu antara tradisi Imlek dengan tradisi Idul Fitri, kemudian bagaimana tradisi Imlek sebetulnya lebih kepada wajah ekspresi kultural yang intinya adalah menyambut tahun yang baru dengan harapan yang besar, dengan doa-doa yang baik, semoga kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan tercurah. Kemudian kita juga belajar bagaimana kompleksnya isu multikulturalisme di Indonesia. Itu aja, terima kasih Tracy udah meluangkan waktunya. Di sini sore, di sana pagi. Semoga selalu senang. Semoga sehat, bahagia, dan selamat tahun baru Imlek. Tungsi Pacoy. Iya, terima kasih banyak Irfan. Iya, mudah-mudahan juga selalu sukses, selalu sehat ya. Salam salam sehat, salam 3M selalu. Mudah-mudahan kondisi bisa selalu segera baik dan kita bisa bertemu langsung ya. Amin ya, semoga segera kembali relatif lebih normal lah ya dengan situasi yang sekarang. Oke, itu aja teman-teman semua diskusi akhir pekan spesial merayakan Imlek, merayakan keberagaman Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.